Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam perkuliahan Statistika Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pair Sample T-Test. Seperti apa pembahasannya? Kita langsung ke videonya. Pair Sample T-Test atau biasa disebut juga sebagai uji T, dua sampel berkorelasi, adalah cara yang dilakukan untuk menguji perbedaan rataan dua sampel atau data yang diperoleh dari kelompok yang sama. Misalnya ketika kita ingin membedakan nilai rata-rata, pretest post-test ya, atau membedakan prestasi kerja sebelum dan sesudah ya, diadakannya pelatihan. Maka uji yang kita pilih adalah Pirate Sample T-Test karena dia berasal dari kelompok yang sama. Nah, kata kunci dari Pirate Sample T-Test ini diambil dari sampel yang dia atau data yang diperoleh dari kelompok yang sama. Itu adalah kata kuncinya. Nah, Pirate Sample T-Test ini merupakan salah satu uji hipotesis yang sifatnya komparatif. Nah, kenapa disebut komparatif? Karena dia itu sifatnya membandingkan antara nilai pre-test dan juga nilai post-test dari sampel yang sifatnya pirate. Nah, dan digunakan untuk data yang berjenis, data rasio, atau data interval, dan juga data yang terdistribusi dengan normal. Sehingga untuk melakukan Pirate Sample T-Test ini harus dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu data harus terdistribusi secara normal. Berikut ini adalah rumusan-rumusan dari Pirate Sample T-Test ya. Di sini kita ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah perbedaan prestasi siswa sebelum dan sesudah diajar menggunakan model tertentu? Kemudian ya rumusan masalah yang kedua, apakah ada prestasi siswa sebelum diajar menggunakan media itu lebih besar atau sama dengan prestasi sesudah diajar menggunakan media? Dan yang terakhir, apakah prestasi siswa sebelum diajar menggunakan media itu lebih kecil atau sama dengan prestasi sesudah diajar? Nah, rumusan masalah tersebut itu sifatnya dia nomor 1, 2, dan 3 itu berbeda ya. Maka kita rumuskan dalam bentuk hipotesis yang berbeda pula. Untuk yang pertama, kita rumuskan ke dalam hipotesis 0 berbunyi tidak terdapat perbedaan prestasi siswa sebelum dan sesudah diajar menggunakan model dan media pembelajaran. Nah, kalau dan kebalikannya H1 itu dia terdapat perbedaan prestasi siswa sebelum dan sesudah diajar menggunakan model dan media pembelajaran. Untuk hipotesis 0 ya, untuk yang sifatnya dia two-tail itu pasti dia dirumuskan tidak terdapat perbedaan. Makanya dalam rumusan statistik biasanya ditulis ya H0 ya ditulis mu1, mu1-nya itu adalah tes sebelum, kemudian mu2 itu adalah tes sesudah. H0-nya itu kita rumuskan dalam hipotesis statistik mu1 sama dengan mu2. Sedangkan hipotesis alternatifnya berarti kebalikannya. Mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, kemudian untuk yang nomor 2, prestasi siswa sebelum diajar menggunakan media lebih besar atau sama dengan prestasi sesudah diajar menggunakan media. Ini sama ya dengan rumusan masalah yang ada di poin kedua, itu langsung dituangkan ke dalam hipotesis 0. Maka hipotesis alternatif itu harus kebalikannya. Kalau di sini dia dirumuskan lebih besar, maka dalam hipotesis alternatif dia dirumuskan lebih kecil. Begitupun juga yang kasus nomor 3 di dalam rumusan masalahnya ya, ini dirumuskan lebih kecil atau sama dengan ya, maka di H0-nya juga harus sama, dirumuskan dalam bentuk yang sama dengan rumusan masalahnya. Nah, untuk hipotesis alternatifnya itu kebalikan dari hipotesis A0. H0-nya itu lebih kecil, maka hipotesis alternatifnya ini harus lebih besar. Kita sekarang buat hipotesis statistiknya ya. Di sini berarti ya mu1 itu dia lebih kecil sama dengan mu2, lebih besar ya, karena hipotesis alternatifnya dia lebih besar berbunyi mu1 lebih besar dari mu2, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya dia mu1 lebih kecil daripada mu2. Dan untuk hipotesis statistik nomor 3 ya, mu1 itu lebih kecil sama dengan mu2, sedangkan hipotesis alternatifnya mu1 itu lebih besar dari mu2, kebalikan dari hipotesis alternatif. Dan ingat ya, jangan menggunakan sama dengan, karena sama dengannya hanya untuk yang hipotesis nolnya.
Hipotesis alternatif tidak menggunakan kata sama dengan. Ya, selanjutnya ya, data yang sudah atau hipotesis yang sudah kita buat tadi akan mengarahkan pada bentuk uji T yang akan kita gunakan. Nah, di sini uji hipotesisnya dirumuskan hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan prestasi siswa sebelum dan sesudah diajar menggunakan model tertentu. Maka hipotesis tersebut itu tidak menentukan arah, ya, tidak ada arah ke kiri atau arah ke kanan. Maka yang digunakan uji T-nya itu adalah uji dua pihak atau two-tail test. Sedangkan untuk yang hipotesis kedua, ya, hipotesis kedua itu dia hipotesisnya mengarah ke arah kanan. Maka kita ambil, ya, uji hipotesisnya itu ke arah kiri. Kebalikannya, ya, kebalikan dari hipotesis A0. Cara menentukan uji T-nya yang kita ambil. Begitupun juga dengan hipotesis yang nomor 3. Hipotesis nomor 3 itu ujinya ke arah kiri. Ya, kenapa disebut uji yang ke arah kiri? Karena kalau kita perhatikan di sini kan dia berbunyi lebih kecil. Kalau misalkan lebih kecil dalam satu sumbu, ya, di sini ada 0, berarti kalau misalkan lebih kecil itu dia pasti arahnya ke kiri, ya. Sedangkan lebih besar ya dia arahnya ke kanan. Gitu. Karena ini lebih kecil dan mengarah ke kiri, maka hipotesis yang kita ambil atau uji T yang kita ambil kita uji gunakan uji T yang ke arah kanan. Sehingga area penolakan, ya, nanti akan ada di area sini. Kemudian, ya, di sini ditampilkan tentang bentuk-bentuk uji T yang sudah kita analisis tadi. Ada uji T dua pihak atau two-tail, ya. Di sini ada daerah penolakan H0 dan juga daerah penolakan di area kiri dan area kanan. Kalau misalkan kita mengambil alfa sebesar 5%, ya, alfa sebesar 5%, untuk yang two-tail dia harus dibagi dengan 2, sehingga nilainya menjadi 2,5%. Nah, 2,5% ini dia terdistribusi di area kiri, ya, setengah dari alfa, dan di sini 2,5% yang ada di area kanan. Kemudian untuk yang uji pihak kiri, dia kalau kita mengambil alfa sebesar 5%, maka 5% tersebut dia otomatis masuk ke area yang di sebelah kiri. Begitupun juga untuk uji pihak kanan. Ketika kita mengambil alfa sebesar 5%, ya, maka 5% tersebut dia merupakan area yang digunakan proporsinya untuk area yang ada di sebelah kanan. Area-area yang diarsil, ya, baik di uji pihak kiri, uji pihak kanan, ataupun juga uji dua pihak, itu merupakan area-area penolakan. Nah, ketika nilai T hitung itu jatuh, ya, di area-area yang diarsir, berarti T hitung tersebut H0-nya kita tolak pengambilan keputusan. Sedangkan jika jatuh di area yang tidak diarsir, ya, berarti di bagian yang sini, ya. Kalau misalkan untuk uji pihak kiri, kalau uji pihak kanan itu di sini, kalau uji dua pihak berarti di area sini yang tidak ada diarsir yang jelas, itu berarti kita mengambil keputusan bahwa H0 diterima. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Di sini guru akan menguji efektivitas model pembelajaran matematika multimasif dengan sampel satu kelas. Guru akan membandingkan nilai pretest dan juga post-test, ya, dari data prestasi yang diperoleh pada tabel 10.3, ya. Dan di sini dikasih keterangan bahwa diasumsikan data sudah diuji normalitas dengan hasil data berdistribusi normal. Nah, ini adalah masalahnya, rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan prestasi belajar sebelum dan sesudah penggunaan model multimasif dalam pembelajaran. Ini kalau misalkan kita lihat, ini sama dengan contoh yang pertama, rumusan masalah nomor 1. Maka kita dapat merumuskan H0, ya, tidak terdapat perbedaan antara prestasi belajar sebelum dan sesudah penggunaan model multimasif
dalam pembelajaran. Sedangkan hipotesis alternatifnya ya kebalikannya, berarti terdapat perbedaan antara prestasi belajar sebelum dan sesudah penggunaan model motivasi dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita sudah menentukan rumusan hipotesisnya. Kita tentukan hipotesis statistiknya. Untuk hipotesis statistiknya, maka H0 ya, itu μ1 sama dengan μ2, sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Ya, ini adalah rumusan hipotesisnya. Untuk menyelesaikan masalah ini dan menentukan apakah hipotesis 0 ini diterima apa ditolak, ya, dalam pengujian hipotesis ya selalu yang diuji itu adalah hipotesis 0-nya. Yang kita uji adalah hipotesis 0-nya, bukan hipotesis alternatifnya, gitu ya. Apakah H0-nya ditolak atau diterima? Kita akan menggunakan SPSS. Ya, dan di sini saya sudah menginputkan data-data nilai pretest dan posttest tadi ke dalam Excel ya. Ada data dengan jumlah sampel 15 orang dengan nilai pretest dan juga posttest. Kalau misalkan sudah ditentukan, maka kita langsung masuk ke SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS versi 25 di sini. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke variable view ya. Ini tentu ketika dibuka, ini data view-nya masih kosong dan ini masih belum ada tulisan pretest dan posttest ya. Cara membuat tulisan pretest dan posttest di sini, ya, kita bisa menentukan di sini diklik ya pre, kemudian di sini diklik post. Nah, untuk melengkapinya selalu diingat untuk SPSS di dalam kolom name ini tidak pernah diberikan, tidak boleh menggunakan spasi ya. Sehingga untuk melengkapinya pretest atau posttest tersebut kita melengkapinya dalam label ya. Di sini ada tes sebelum, kemudian di posttest itu adalah tes sesudah. Nah, kalau misalkan sudah, kita cek apakah nilai pretest dan posttest itu memiliki desimal apa tidak. Ternyata tidak ada desimalnya, maka desimalnya kita nolkan ya. Desimalnya kita nolkan. Kalau sudah, kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah masuk ya kolom pretest dan posttestnya sudah muncul. Kita tinggal blok nilai pretest. Pastikan nilai pretest itu cara yang paling aman kita pilih salah satu ya. Satu-satu kita bloknya. Ini masukkan ke nilai pretest, pastikan jumlah sampel yang kita copy itu ada 15 orang. Ya. Begitupun juga nilai posttest kita copy dan pindahkan ke dalam SPSS. Ya, ada 15 orang, jumlah sampelnya sudah pas. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke analyze ya. Di analyze kita masuk ke compare mean, kemudian pair sample t-test ya. Sekali lagi kita klik analyze ya, compare mean, kemudian kita pilih pair sample t-test. Nah, nanti akan muncul box seperti ini. Ini awalnya tidak ada ya di sini. Awalnya ada di sebelah kiri. Kita blok ya dengan cara mengklik kontrol. Diklik kontrol sambil diklik ya tes sesudahnya. Kemudian kita pindahkan ke area kanan atau tidak, kita blok ya menggunakan ini. Atau menekan tombol shift. Nah, kita geser ke arah kanan, maka tes sebelum akan jadi variabel 1 dan tes sesudah akan ditempatkan ke variabel 2. Kalau misalkan dalam SPSS versi 25. Kalau misalkan dalam SPSS versi yang 20 misalkan atau 19 biasanya masuk ke dalam kolom tertentu ya. Kita klik option, kemudian pilih di sini pastikan tingkat konfidensi kita adalah 95% ya. Berarti
alfanya itu adalah 5%. 100 dikurangi 95, itu adalah alfanya. Berarti alfa yang kita pilih adalah 5%. Kalau sudah, klik OK, tunggu. Nah, ini adalah nilai output dari fire sample t-test. Ya. Untuk output pertama, kita disajikan nilai statistik deskriptif dari hasil pengolahan data, nilai tes sebelum dan nilai tes sesudah. Ada min ya 74,47 untuk tes sebelum dan min tes sesudah itu 77,67. Artinya nilai tes sebelum itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai tes sesudah. Kalau misalkan kita lihat secara sekilas, kita kan ingin melakukan uji beda ya, uji beda apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau menurut angka, ini ada perbedaan. Angka 74 dan 77 sudah jelas berbeda ya. 74 dan 77 artinya dia mengalami peningkatan. Tetapi menurut statistik, apakah perbedaannya itu 74 dan 77 itu signifikan atau tidak? Kita perlu melakukan uji T yang lainnya atau uji signifikansi untuk melihat sejauh mana perbedaannya, apakah signifikan atau tidak. Kemudian di tabel 2 kita diperlihatkan tentang tabel korelasi ya. Di sini nilai korelasinya itu adalah 0,704, kemudian nilai signifikansinya 0,003. Artinya karena nilai signifikansi ini lebih kecil ya dari 0,05, maka korelasi dari tes sebelum dan tes sesudah ini memiliki korelasi yang signifikan. Kemudian kita disajikan juga output tentang hasil dari uji beda ya, pair sample t-test antara tes sebelum dan tes sesudah. Kita langsung fokus ke nilai T dan juga nilai signya ya. Jadi kita fokus ke dua data yang ada di sini. Nilai T dan juga nilai signya. Kenapa harus fokus kedua ini? Karena kita akan melakukan pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan apakah terdapat perbedaan signifikan atau tidak berdasarkan pada nilai ini. Jadi bisa menggunakan nilai T atau bisa mengacu pada nilai sig. Kalau misalkan kita mengacu pada nilai T, ya berarti caranya kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, ini adalah hasil output SPSS adalah nilai T hitungnya. Berarti kita tinggal mencari nilai T tabelnya ya. Ini nilai T hitung kita bandingkan dengan nilai T tabel. Nilai T hitungnya adalah min 1,838 ya. Itu kemudian kita cari ya nilai T tabelnya. Untuk bisa mencari nilai T tabel di sini kita tentukan dulu ya terlebih dahulu DK-nya ya, karena syarat untuk mencari nilai T tabel itu kita butuh yang namanya derajat kebebasan dan juga nilai alfa. Untuk mencari nilai kebebasan, derajat kebebasan di dalam one sample t-test kita menggunakan rumus N-1. Kalau misalkan sampelnya 15 dikurangi 1 berarti nilainya itu adalah 14. Tetapi dalam pair sample t-test ini agak berbeda contohnya ya. Rumusnya adalah DK sama dengan N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1. N1 itu adalah jumlah sampel pada pretest dan N2 adalah jumlah sampel pada post-test. N1 itu ya kita lihat di sini di data SPSS jumlahnya adalah 15 dan jumlah sampel yang ada di post-test itu nilainya juga ada 15. Berarti 15 dikurangi 1, 14, ditambah 15 dikurangi 1, 14. Berarti 14 ditambah 14 sama dengan 28. Ya. Kita cari nilai DK sebesar 28. Nah, ini akan jatuh di area sini ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita langsung fokus ke nilai taraf signifikansinya ya, taraf signifikansinya. Di sini kita tentukan nilai taraf signifikansinya. Untuk menentukan nilai taraf sebelum menentukan taraf signifikansinya, kita tentukan dulu uji kita itu menggunakan uji one tail atau uji two tail. Pastikan ya. Tadi kita sudah buat hipotesisnya dan hipotesisnya itu berbunyi tidak terdapat perbedaan. Nah, berarti ujinya adalah uji two tail. Nah,
Kemudian taraf signifikansi atau alfanya kita ambil tadi 5% ya, atau 0,05 karena kita mengklik tadi di confidence level di SPSS-nya itu adalah 95. Kita pilih berarti 5% itu atau 0,05. Kita pilih 0,05 sampai angka 28. Ya, berarti nilainya di sini ya. Ini adalah nilainya. Ya, 2,048 ya. Ini adalah nilainya. Nah, bagaimana kita membuat keputusannya? Kalau misalkan kita sudah tahu nilai T hitungnya, itu adalah nilai T hitung ya. Ini nilai, ini nilai T tabel, nilai T tabelnya sudah kita peroleh yaitu 2,048. Kemudian nilai T hitung juga sudah kita peroleh ya. Nilainya itu adalah min 1,838. Sekarang kita buat distribusi normalnya. Tadi kan diasumsikan bahwa data kita itu dia terdistribusi normal ya. Terdistribusi dengan normal. Ya. Kita tulis ya nilai T tabel di sini 2,048 ini plus minus karena bentuknya tutel. Berarti dia ada plus 2,048 ya dan juga minus 2,048 ya. Anggaplah di tengah-tengah ini adalah nilai nolnya. Sekarang kita lihat nilai T hitungnya adalah min 1,838. Nah, kira-kira nilai min 1,838 ini jatuh di area penolakan yang diarsir atau jatuh di area putih yang tidak diarsir atau area penerimaan. Ya. Min 1,838 ini pasti jatuhnya di area sekitar sini ya. Nah, artinya bahwa nilai T hitung itu jatuh di area penerimaan. Kalau misalkan seperti itu berarti H0 diterima. Kalau H0-nya diterima, maka tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest pada pembelajaran matematika yang tadi dikembangkan. Itu cara dengan menggunakan T hitung ya. Tadi H0 keputusannya adalah H0 diterima. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan nilai probabilitas ya atau signifikansi di sini. Kita tentukan dulu syaratnya adalah kita mencari nilai V-nya. Nilai P itu diambil dari nilai signifikansinya. Syarat dari H0 ya bisa ditolak itu dia nilainya P itu harus lebih kecil dari alfa. Itu baru H0 ditolak. Kalau misalkan lebih besar berarti diterima. Ya, kebalikannya. Nilai P-nya itu adalah 0,087. Nilai alfa itu adalah 0,05. Sekarang kita tinggal bandingkan. 0,087 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar ya. Lebih besar dari alfa. Berarti H0 diterima. Keputusannya sama ya, keputusannya sama. Baik itu menggunakan perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel ataupun juga dengan membandingkan antara nilai P juga alfa. Artinya bisa dibuat keputusan dari hasil soal yang tadi dibuat ya bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar sebelum dan sesudah penggunaan model Multimassif dalam pembelajaran. Gitu analisis pair sample t-test dengan menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih ya atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.